Tuhan sudah menolong saya. Amin, amin, amin. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati adik saudara dalam hidupnya. Masih ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Amin. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus ada kesehatan luar biasa. Baik, di sini kami juga akan menyatakan cinta kasih Tuhan lewat satu pujian sama dengan kakak Andre, kakak Eri dan adik Sandra. Pernah
semuanya. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus saya sehat luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Di sini saya dan teman-teman tim pujian penyembahan juga akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian, yang dimana pujian ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa lebih dekat sama Tuhan, baik itu lewat tindakan, pikiran maupun dari kedalaman lubuk hati kita. Ayo teman-teman tim pujian penyembahan.
Yesus memberkati kita dalam pujian. Masih ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Jika belum ada, saya segera mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sekali lagi dalam hidup kita. Hidup saya dan Kakak Icis waktu cerita singkat. Jadi pada suatu hari itu pas hari Sabtu, itu pas kita mau latihan, cuma pada saat itu saya di bawah karena saya sakit. Nah, saya itu karena saya sakit, jadi nanti mungkin tidak sempat hadir. Tapi kalau saya sudah bisa saya jalan, nanti saya dengan kaki datang. Nah, sudah di situ kakak kasih saya minum obat, sudah saya rasa badan enak. Sekarang kakak tunggu mau datang, tapi kaget kenapa? Tetap motor keluar, motor ini tidak bunyi, terus datang beberapa menit itu. Ada itu juga karena bensinnya habis ya. Pas sudah kakak dan kakak pertama pada saat itu dan bikin sampai langsung sudah motornya nyala. Kakak saya kira mungkin kakak pergi jadi mungkin pergi ke tempat tujuannya, jadi kakak pergi balik terus kita ke gereja. Nah sudah kaget begini, bang kakek ini usah masuk di kamar. Terus ini kenapa? Kakak katanya bensin habis, katakan lagi ya bensin habis. Oh Tuhan, ini Tuhan kalau tetap ke gereja bagaimana? Sudah kakak bilang begini, di situ juga dengar ini rasa lapar ya. Kakak bilang begini Bapak dapat 20.000 saya dan pergi makan nasi padang 10.000. Saya lagi iya sama aku sekali. Sudah berarti di situ sudah ke gereja. Tenang keluar karena tunggu jalan begini, motornya tuh benar-benar mati, bikin sampai keringat kaki dalam sakit sudah keluar juga untuk bisa buat motornya tidak bunyi. Sekarang saat yang keputusan sudah kakak tenang motor ini ke bengkel depan. Dengan urat karena tiba di bengkel depan baru periksa katanya ada di dalam tuh ada putus karena saat tabrak mungkin akibatnya kabelnya dalam putus. Kaget begini, dulu tunggu itu saya ada sempat foto ke mami yang pernah. Dulu tunggu begini kayaknya motornya harus tinggal. Motornya harus tinggal karena ini jam kerjanya sudah selesai. Jadi tanya kapan? Hari Senin belum semua. Oh tidak bisa. Soalnya hari Senin saya kuliah terus nanti hari Minggu mau pergi bagaimana? Sekarang kakak dia sudah pernah ambil. Dan dia bilang ini pikir bengkel yang mana? Setelah bengkel yang biasa pasang itu apa? Kasih motor masuk itu dia sampai jam 7. Ini sudah jam 4 lewat. Sudah. Dan pikir lagi bayangkan ada satu bengkel lagi sana kan. Lalu dan ambil keputusan dipakai bengkel sana. Puji Tuhannya dan sampai sana motor kita yang terakhir yang diperbaiki. Sudah bunyi dengan tua kalian begini. Puji Tuhan yang dengan kata-kata 20 tuh tenda apa? Puji Tuhan ada yang kasih bensin, kasih tolong 20. Sudah karena dorong motor dari bengkel satu ke bengkel yang satu yang sudah selesai. Mau isi pakai uang itu si bensin, tapi karena sudah haus, saya bilang, ayo kakak langsung ini tidak tanya-tanya, taruh motor langsung saja ini kakak suka sini baru dari minum, kalau nanti bapaknya pakai si bensin. Tidak apa. Terus motor itu perbaiki, saya bilang begini, oh Tuhan, ini motor ini jangan lebih dari 50. Ini kalau bayar jangan lebih dari 50 karena di satu saldo ini tidak sampai 50. Jadi apa di situ kamu bisa bayar pakai apa? Kirs ya. Kirs. Iya kirs itu. Ya sudah lanjut. Sudah kayak begitu kan tidak lebih dari pas 30. Uangnya beliau apa pembayarannya apa pas 30 sudah. Karena motornya sudah jadi dan tadi langsung ada kayak satu tujuan pergi begini di dalam perjalanan saya oh Tuhan begini kan ada uang 50 di jalan kan begini jalan sampai di tempat tujuan kembali puji Tuhan dan dapat 50 lagi dikasih 50. Di situ ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang kita mengatakan dengan iman tidak akan sia-sia karena di situ pada saat itu saya bilang
Masih ada lagi yang mau kasih lanjut kesembuhan. Jika belum ada, Tuhan ingin tahu setiap isi hati dari kita. Mari kita mau masuk untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya kasih, dan saya mau menyebut kita dengan satu pujian bersama, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah
terima kasih. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami ini Tuhan, supaya hidup kami ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Hidup kami dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur oleh semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesaksian yang sudah kami dengar. Terima kasih buat Sipora yang sudah menyelesaikan ujian. Kalau dulu ada masalah saat dia ujian, tapi sekarang Tuhan tolong sehingga Sipora bisa menyelesaikan ujian dengan baik bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Kusuma Husada Tuhan. Bahkan di kampus-kampus yang lain kami juga mengucap syukur kalau mereka juga sudah menyelesaikan ujian di minggu ini, di bulan ini Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami mengucap syukur buat teman-teman yang ada di UNS, buat Esi, buat Erli, buat Sandra Tuhan, dan juga kakak Andre bersama-sama teman-teman yang lain. Kami mengucap syukur. Biarlah terus mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah saat mereka ada di asrama, mereka bisa menjadi berkat, mereka menjadi garam, mereka menjadi terang untuk orang-orang banyak yang ada di sana Tuhan. Hidup mereka bisa dicontoh, menjadi teladan buat setiap orang-orang asrama, bahkan dari negara-negara lain Tuhan. Kami mengucap syukur buat kakak Eci, buat Ruth, buat tim-tim pujian penyembahan Tuhan. Kami mengucap syukur biar Tuhan terus pakai anak-anak kami ini. Dari muda mereka sudah melayani Tuhan. Mereka dari muda mau mengabdikan dirinya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pakai anak-anak kami ini Tuhan, dimanapun mereka ada, mereka bisa menjadi berkat bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Roh Kudus. Buat setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami tahu Tuhan Kau baik dalam hidup kami. Kami tahu Kau mengasihi kami. Kami tahu Kau terus memperhatikan kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena di dalam kelemahan kami, di dalam keputusasaan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam permasalahan kami, Kau tetap ada menyertai kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urapi setiap kami, semua jemaat-Mu, baik yang menonton secara online ataupun yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Kami minta telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, menyimpan firman itu dalam hati kami, merenungkan itu siang dan malam, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan merupakan isi hati-Mu yang Kau sampaikan buat setiap anak-anak muda yang ada di kota Solo ini secara khususnya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih yang tidak datang dari Tuhan, dihalau semuanya dalam nama Yesus. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya luar biasa. Yes. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya. Ya. Di minggu kedua ini kita terus belajar bagaimana kita di dalam keluarga terus memiliki iman yang teguh. Ya. Karena apa? Tanpa iman kita tidak bisa melangkah dengan baik. Tanpa iman kita akan hidupnya mudah diombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri. Tanpa iman kita tidak bisa melangkah dalam kehidupan kita yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Di tengah-tengah permasalahan, ya, di tengah-tengah kehidupan kita, akan selalu ada hal-hal yang tidak baik, ya, disukai ataupun tidak disukai, ya, akan selalu datang hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun yang tidak kita sukai. Ya. Kalau kita tidak memiliki iman dalam kita melangkah dalam hidup ini, ya, akan mudah sekali kita segera digeser. Bahkan juga teman-teman semua yang ada di tempat ini, ya, yang mulia, ya,
yang sekolah di sini. Jangan udah tergeser fokusnya. Kalau kita memang datang ke Solo ini untuk berkuliah, ayo fokuslah, jangan lakukan yang lain-lain. Supaya apa? Tujuan utama teman-teman datang ke tempat ini, ke Solo, ke masing-masing kampus, semuanya bisa on the track, sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ya. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak cuma modal iman. Iman boleh? Ya, harus. Tetapi tidak hanya sekedar iman. Iman saja tidak cukup. Bukankah firman bilang iman tanpa perbuatan apa? Hakikatnya tidak ada apa-apanya. Jadi iman harus disertai dengan tindakan. Ya. Harus ada kebajikan, harus juga ada pengetahuan. Nah, ini penting teman-teman buat kita semua. Ya. Kita harus bisa melangkah itu dengan iman. Tetapi tanpa iman, tanpa perbuatan, iman itu mati. Ya. Mari kita belajar di dalam kita mau belajar dari Nuh, ya. Beriman di tengah-tengah tantangan. Kejadian 6 ayat 9 sampai yang ke-22. Kejadian 6 ayat 9 sampai yang ke-22. Yuk, saya undang bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Saya baca yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya membaca ayat yang genap. Minggu lalu sempat saya sedikit ada ditulis ada dan seterusnya sampai kepada Nuh itu ada ditulis riwayat. Nah, ini kita belajar riwayat Nuh, kita belajar dari Nuh. Kejadian 6 ayat yang 9 sampai ke 22. Judul perikopnya adalah riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu semua batra dari kain gofir. Batra itu harus kau buat petak-petak dan harus kau tutup dengan makal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu,
supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita ulangi lagi ayat yang ke-22, baca sekali lagi ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Ya, silakan duduk. Kalau teman-teman baca yang hanya yang ada riwayatnya, yang kita baca hari ini ada riwayat. Kalau yang lain cuma silsilah saja, ditulis siapa memperanakan siapa, ada memperanakan ini sampai dengan Nuh itu berhenti. Di situ ditulis ada riwayatnya. Riwayatnya apa? Inilah yang kita tulis. Nah, Nuh hidup di masanya, di zamannya, pasti ada tantangan tersendiri. Ya, sama seperti kita. Ya, di sekarang ini kita masing-masing punya tantangan. Kita semua masing-masing punya pergumulan. Ya, belum tentu juga wah kayaknya zaman dulu kan kayaknya masih baik-baik. Belum tentu. Ya, di masing-masing zaman, di masing-masing kehidupan kita punya masing-masing kesulitan. Mungkin dulu di sana belum ada internet, ya, belum ada smartphone. Wah, kayaknya bosan ya kalau hidup di zaman dulu. Belum tentu juga. Ya. Zaman sekarang sudah ada internet. Sekarang sudah mulai ada apa namanya Starlink, ya, yang kecepatannya bisa melebihi tingkatannya Telkomsel nanti bisa mulai hilang, ya, karena Starlink langsung dari satelit dan itu tidak terbatas. Nah, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang rusak, masing-masing ada kerusakannya sendiri. Dulu, ya, memang tidak diceritakan rusaknya seperti apa, tapi gambarannya mungkin ya seperti Sodom dan Gomora, ya, sudah kejahatan ada di mana-mana, ya, ya walaupun sampai dengan hari ini pun kejahatan itu tetap ada di mana-mana. Ya. Semua ada masanya teman-teman semuanya. Semua ada kesulitannya dan tantangannya sendiri. Nah, keluarga adalah tempat bagaimana kita bisa belajar dengan baik. Ya. Di dalam keluarga kita harus menanamkan iman. Di dalam keluarga orang tua harusnya bisa mendidik anak-anaknya supaya memiliki iman kepada Kristus dengan benar. Makanya minggu lalu kita belajar apa? Supaya aku dan seisi rumahku pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Pastikan semua keluarga kita juga nantinya, teman-teman yang semua ini yang nanti akan punya keluarga, yang akan punya suami, akan punya istri, akan punya anak-anak, pastikan teman-teman membawa iman percaya sekarang ini kepada anak-anak nanti. Bersyukur kita masih belajar nih, ya. Bersyukur berarti papa mama kita sudah menanamkan iman kepada kita semua yang ada di tempat ini, ya. Dan itu tidak mudah. Betul. Tidak mudah, karena saya tahu persis, ya, bahkan anak pendeta sekalipun yang keluar dari iman kepercayaan banyak. Kenapa? Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, di dalam KD kita diajar untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ayo, mumpung masih muda, ya. Mumpung
mumpung kita masih muda, kita bisa belajar tentang iman, ya. Kita bisa belajar bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita. Dan itu juga bukan cuma sekali diajar, harus diajar berulang-ulang. Karena di dalam keluarga iman itu dibentuk. Di dalam keluarga iman itu semakin bisa bertumbuh. Dimulai dari iman seorang pemimpin keluarga. Siapa pemimpin keluarga? Calon pemimpin keluarga. Nah, ini calon pemimpin keluarga. Mantap. Ya, nah itu sudah ada pemimpin keluarga di sebelah sini. Sebelah sini juga ada Mr. Matthew juga. Ya, sudah pemimpin keluarga. Ya, kecil-kecil begitu sudah jadi pemimpin. Mantap. Ya, bukan masalah bisa, tapi kita sebagai laki-laki. Yang laki-laki angkat tangan. Yang ganteng ya Tuhan. Wah, mantap. Kamu semua calon pemimpin. Mau nggak jadi calon pemimpin? Ya. Harus ya. Paling tidak kita jadi pemimpin di keluarga dulu, ya, baru kita nanti jadi pemimpin di tempat kerja. Harus seperti itu, ya. Karena banyak orang terbalik, mereka hebat di dalam pekerjaannya, tetapi di dalam keluarganya kacau balau. Apakah gunanya itu? Ya. Kalau di dalam keluarga kita, ya, kemarin saya ada ngobrol-ngobrol sama seorang teman, ya, kita bisa dapat keluarga pekerjaan, ya, pekerjaan mungkin baik. Di dalam pekerjaan kamu tahu nggak? Cuma ada untung dan rugi saja. Kalau kamu bisa menguntungkan untuk perusahaanmu, kamu masih akan dipakai. Tapi kalau kita semua tidak bisa menguntungkan lagi untuk perusahaan itu, kita akan selesaikan. Sama di perusahaan saya juga. Di dalam perusahaan itu cuma ada itu. Belum tentu ada teman yang benar-benar teman. Iya. Ya. Yang ada adalah bisa teman yang dalam selimut. Teman dalam selimut, bukan musuh dalam selimut lagi. Teman dalam selimut itu teman-teman keluarga. Ada yang sibuk sini, mungkin ada yang bicara nantinya di belakang, di mana dengan bos, dengan siapa. Kita tahu, karena itu dalam pekerjaan. Ya. Makanya, ya, kalau kita pekerjaannya baik, ya, kita bisa pulang ke keluarga juga dengan baik juga. Tapi kalau di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita hancur. Kalau keluarga kita hancur, kita mau pulang kemana? Makanya kita perlu bentuk keluarga itu dengan baik, punya iman yang benar. Ya. Kalau di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita sedang mungkin, ya, ada masalah, kita sedang kurang baik, ya, mungkin di PHK dari perusahaan. Kalau kita punya keluarga yang baik, kita bisa pulang ke keluarga yang baik yang mendukung kita. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak punya keluarga yang baik dan tidak mendukung kita, waktu kamu sedang tidak baik-baik saja dalam pekerjaan, kita mau pulang ke mana? Gak ada yang bisa mendukung kita. Keluarga tetaplah keluarga. Makanya perlu dibentuk, ya, papa, mama, anak, semuanya harus punya iman yang sama. Paling tidak minimal para laki-laki ini, kalian adalah pemimpin di dalam keluarga masing-masing. Ya. Oh ya, ada Budi juga sudah jadi kepala keluarga. Kita belajar dari Nuh menjadi kepala keluarga yang baik. Dasarnya apa? Dasarnya yang pertama adalah hidup bergaul dengan Allah. Amin. Seorang kepala keluarga, seorang pemimpin, sama seperti Nuh ini, ya. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dibuktikan dengan karakternya yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh tadi dibilang apa? Karena Nuh bergaul karib dengan Allah. Amin. Seorang kepala keluarga, calon bapak-bapak ini yang ada di kota. Ayo mulai dari sekarang. Kenapa kita perlu belajar mengenal Tuhan dengan benar? Supaya nanti, ya,
waktu nanti kita jadi pemimpin keluarga, pastikan orang-orang yang kamu pimpin ini, ya, semuanya boleh datang kepada Tuhan. Sama seperti itu. Kalau begitu saya nona-nona hidup sembarang-sembarang saja papi. Ya, bukan begitu. Tetap kalian adalah penolong. Ya, perempuan itu, wanita itu adalah penolong suami. Ya. Tidak bisa laki-laki juga hebat sendirian. Kamu tahu kan? Di belakang laki-laki yang hebat ada yang lebih hebat lagi. Yaitu apa? Ada istri yang luar biasa. Ya, jadi nona-nona, calon-calon ibu, ya, kalian juga harus memiliki peran untuk apa? Menolong keluarga, takut akan Tuhan. Jadi dua-duanya punya peran yang penting. Nuh juga memiliki peran yang sangat penting karena dia adalah kepala keluarga, karena dia adalah pemimpin di dalam keluarga. Ya. Coba yang laki-laki bilang, saya calon pemimpin keluarga yang benar. Kenapa malu-malu? Yang keras. Saya calon pemimpin keluarga yang benar. Kok kayaknya tidak yakin? Loh, bagaimana kamu? Loh iya, nanti pulang kamu lihat cermin. Tadi udah bercermin belum? Yang kata-kata ini. Lihat cermin kan tidak? Kayaknya otomatis mau usah lihat lagi. Lihat ke cermin kan tidak? Bercermin tidak? Kamu lihat siapa di sini? Yang paling ganteng. Lihat siapa? Lihat di cermin. Lihat saya sendiri. Itu calon pemimpin bukan? Ya, iya harus begitu. Lihat nanti pulang lihat cermin. Layaknya jadi pemimpin. Tuh, yang begitu tuh modelnya. Kamu tunjuk. Kamu yang ada di cermin itu, ya, kamu calon pemimpin keluarga. Oh iya. Jangan malu-malu. Kenapa? Seringkali kita malu, kita tidak percaya diri. Kemarin ada presentasi. Jadi karena apa? Yang biasa bawa materi untuk presentasi, apa yang harus dipresentasikan itu ada kesibukan. Akhirnya saya diminta untuk bawa materi ke teman-teman yang sedang training. Ya, kemarin ada 9 orang ya kalau nggak salah. Ya, mereka sudah belajar kurang lebih 1 minggu. Dari Senin mereka datang di kantor belajar semua yang ada di kantor. Di hari terakhir mereka harus presentasi. Ya, tidak pakai PowerPoint tidak. Ya, mereka harus presentasi apa yang mereka dapatkan. Ternyata banyak orang, ya walaupun sudah belajar, ya, nggak bisa ngomong di depan. Ya. Jadi mereka tanya, saya sudah jelaskan, poinnya adalah ini yang harus kalian presentasikan. Mereka sudah sambil lihat-lihat. Sampai di akhir sebelum 15 menit, coba ganti 5 menit, siapa yang mulai duluan? Ternyata mudah kan tidak presentasi di depan. Walaupun di tempat teman-teman loh. Kira-kira bagaimana? Nah, nggak mudah tadi bersaksi, kita harus mulai belajar bersaksi. Ya di KD kemarin kita belajar untuk apa? Bersaksi, jadi garam dan terang dunia. Ya. Mudah nggak ngomong di depan? Nggak mudah. Walaupun di tempat teman-teman mereka tinggal satu rumah, hampir 5 hari mereka tinggal sama-sama, bercanda sama-sama, main sama-sama, makan juga sama-sama, belajar juga sama-sama. Di depan mereka aja mereka banyak yang tidak bisa ngomong, ya sudah berdiri. Padahal di depan ada catatannya. Lihat lagi, ya begitu. Terus kemudian terakhir mereka, Pak, tipsnya apa? Ya saya juga cerita, saya bukan tipe orang dulu yang berani ngomong di depan banyak orang. Ya saya ceritakan, saya belajar mulai dari apa? Saya lihat cermin. Ya, saya juga ajar mereka, saya kasih tahu tipsnya. Coba kamu lihat cermin. Ya, kamu ngomong sama dirimu sendiri. Nanti dikira orang bilang, ya kan? Di kamarmu gak ada orang bilang kamu sedang ngomong sendiri kok. Ya, ngomong sama dirimu sendiri supaya apa? Kita belajar ngomong di depan orang. Masa kalau berani pelotot-pelototan sama yang di cermin kan tidak? Kalau pelotot, dia juga pelotot. Oh iya, kamu tunjuk dia juga tunjuk kamu. Ya, belajar dari cermin.
Kalau saya juga sedang kapanan itu saya mau ketemu siapa ya, saya agak lupa ya. Jadi saya agak sedikit tidak pede. Yang saya cari apa? Oh iya, yang saya cari kira-kira ya, saya layak nggak? Bahkan kita bisa lihat yang ada di cermin itu ya. Bahkan nanti kalau kita mau melamar pekerjaan atau melamar pasangan kita, lihatlah yang ada di cermin itu ya. Wah, yang ini nih memang paling cocok jadi suaminya, paling cocok jadi menantunya ibu itu. Coba nanti lihat dia di cerminnya ya. Kalau kakak Andre udah cukup, saya harus lihat, wah saya memang paling pas jadi suaminya. Siapa namanya? Amelia, ya ini suami satu-satunya Amelia. Tuh yang ada di cermin. Nah, tapi kalau yang laki-laki nanti, pastikan dirimu, ya saya layak, saya memang paling pas jadi menantunya ibu ini. Ya. Waktu mau ngelamar pekerjaan juga lihat juga. Sebelum sampai sana lihat dulu, kira-kira perusahaan itu yang kita mau ngelamar pekerjaan itu mau terima enggak sama orang model yang ada di cermin ini? Kalau lamar pekerjaan biasanya Pak, pakainya rapi, rambut disisir, kamu lihat sendiri. Perusahaan itu bakal terima kita dengan model yang seperti kita. Oh iya, karena apa? Bukan asal percaya diri atau tidak percaya, tapi kita harus tahu bahwa kita punya destiny untuk terus naik jadi kepala dan kepala. Teman-teman ini sudah mulai jadi kepala dalam keluarga, kepala keluarga, calon-calon kepala keluarga. Ayo, harus pastikan bahwa yang dipimpin oleh kita, pastikan keluarga kita semuanya mau beribadah kepada Tuhan. Pastikan di dalam pekerjaan kita sekalipun, yang kita sebagai pemimpin, yang kepala dinas lah, kepala cabang lah, kepala-kepala yang lain lah, pastikan orang-orang yang kamu pimpin juga, mereka juga bisa melihat kita bahwa ada Yesus yang menyertai kita. Jangan kenapa? Dengan tindakan dan perbuatan kita. Jangan ikut-ikutan, seringkali ikut-ikutan. Wah, karena kebiasaan yang ada di sana boleh seperti ini. Coba nanti yang kalau mau bekerja di sana ada sogok menyogok dan suap menyuap. Kira-kira mau ikut kan tidak? Ikut kan tidak? Benar. Ya, tantangannya banyak loh nanti di sana. Kita akan bisa dikucilkan. Tantangannya banyak. Karena apa? Di sana sudah biasa lakukan. Nah, itulah yang harus bisa membedakan kita dari orang-orang yang lain. Kalau yang lain berlaku tidak benar, yang lain berlaku korupsi, saya punya integritas karena ada Yesus yang menyertai saya. Oh iya, kita harus berani bertindak seperti itu. Tapi pasti tantangannya tidak mudah. Sama seperti Nuh. Nuh karena bergaul kali dengan Tuhan, ya, dia dikasih perintah yang aneh-aneh. Coba suruh bikin kapal besar di musim panas, dan bikinnya bukan di tepi laut, bikinnya di atas gunung. Orang di mana-mana, saya suka lihat tayangan ini. Wah, kalau kapalnya sudah jadi itu langsung kayak dari kalau yang kapal kecil dari bambu-bambu atau apa terus dialasin dengan ini supaya apa? Segera lari ke laut dekat di sini. Nah, yang ini disuruh Tuhan bikin kapalnya di atas gunung. Mana ada orang mau bikin kapal di atas gunung? Ya. Di Wamena tempatnya ini ada orang bikin kapal kan tidak? Tidak ada kok. Hah? Perahu ada. Nah, pasti untuk di sungai. Ya, kalau ada sungai. Tapi kalau di pegunungan tinggi, ya kemungkinan besar dokter bikin perahu. Tapi ini Tuhan ini aneh. Bikin Tuhan suruh Nuh bikin perahu di atas gunung di musim panas. Bikin yang tidak masuk akal. Waktu kita bekerja juga ada hal-hal yang seperti itu. Ya, wah di sana itu sudah biasa nih. Untuk dapat ini harus kasih sesuatu.
Kalau kita punya iman yang benar sebagai kepala keluarga yang benar, berani tidak kita berkata tidak? Kalau teman-teman ajak kita main di saat kita mau belajar, kira-kira kita lakukan atau tidak? Atau kita ikut? Padahal besok ada ujian, teman ajak pergi jalan-jalan. Supaya apa? Supaya senang-senang. Mau pilih yang mana? Pilih tetap belajar atau kita pergi jalan-jalan? Pilihannya cuma ada dua, dan semuanya ada di tangan kita. Waktu itu juga saya yakin punya pilihan. Yang kita kemarin pernah nonton tentang film tentang Abraham. Kayaknya di cerita Abraham itu enak ya, tapi begitu difilmkan ternyata juga ada. Abraham juga sempat rasa takut, mungkin ada pertimbangan yang nggak mudah. Dan saya yakin karena ini kan cuma ditulis riwayatnya, mungkin kalau diceritakan betul-betul kayak juga, mungkin ada mikir-mikir begitu juga seperti tadi. Kenapa saya disuruh buat begini di musim panas? Tantangannya banyak. Juga saya yakin itu juga diejek sama orang-orang, sama tetangga, sama temannya. Kok gila kan? Kok bisa mau bikin perahu di musim panas, bahtera di musim panas, kapal yang besar di musim panas, ya, dan bikinnya di atas gunung lah. Dikira itu mau jadi kafe. Nah, kalau sekarang mungkin ada pesawat yang di sana itu dijadikan kafe, bukan di bandara ada pesawat. Di mana itu di Jambi situ ada pesawat yang isinya jadi buat ini kafe. Pesawatnya bukan di bandara, ya. Mungkin orang pikirnya kalau sekarang ada orang yang bikin bahtera di atas gunung pas musim hujan, ya. Kayaknya itu mau bikin tempat makan atau mau bikin hotel atau apa. Tapi tidak. Dulu belum ada hotel, dulu belum ada kafe. Saya nggak tahu juga sih apakah dulu ada kafe atau tidak, ya. Tapi yang pasti itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, seringkali kita sebagai kepala keluarga, waktu kita mau hidup benar di dalam tempat dimanapun kita ada, yang di dalam pekerjaan, di lingkungan sekeliling kita, ya, kita mungkin akan dikucilkan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak baik yang ada di sana. Kalau kita tetap berdiri, berpegang teguh kepada firman, tidak mudah, ya. Tapi Tuhan pasti akan menolong. Faktor yang paling penting, ya, yang paling mendasar adalah kerinduan untuk hidup bergaul karib dengan Allah. Bergaul karib berarti apa? Menjalin relasi, memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya. Masih nggak kita punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan? Masih nggak kita punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan? Masih tidak kita memiliki kerinduan untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan? Yang masih rutin berdoa, lakukan apa saja. Kenapa kita penting berdoa? Ya, minggu lalu kita sudah diajar. Kita harus apa? Berdoa. Lakukan penyerahan diri dalam doa setiap hari. Membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan doa. Salah satunya juga dengan merenungkan firman. Yang harus kita lakukan supaya apa? Kita bergaul dengan Tuhan. Sama seperti itu yang kita belajar sekarang. Pada masa ini kita bisa melakukannya dengan doa, puji-pujian, saat teduh, dan hal-hal lain yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita masih punya kerinduan kan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Cek kita masing-masing. Saya juga cek sendiri juga. Ya, saya juga introspeksi diri saya sendiri. Ya, yang lebih sering kita rindukan itu siapa? Waktu kita pegang handphone, yang kita rindukan siapa? Ada nggak masing-masing di handphonenya aplikasi Alkitab? Berat kan tidak aplikasi? Saya kira tidak. Kecil kok, cuma berapa mega saja. Setelah kita bergaul karib dengan Tuhan, ya. Yang kedua, dengan praktek firman, ya. Dengan mempraktekkan iman tersebut, yaitu apa?
dengan ketaatan kita. Tadi contoh di tempat kerja, biasanya dong mereka suap, dong biasanya mereka korupsi, yang harusnya datang jam 9 jam 8 kerja, sudah bisa dikejas absensinya, kita datang jam 9, pulang lebih tenggo saja, lebih cepat saja, ya, semua bisa dikejas. Ya. Kira-kira kalau ada yang seperti itu bagaimana? Apakah kita mau lakukan seperti itu, atau kita tetap datang pagi-pagi sebelum jam 8? Itu pilihan di antara kita semuanya. Kita mau taat atau tidak? Mungkin teman-teman kantor kita nanti akan ngomong, sok-sok rajin, sok-sok ini mau cari muka lah. Gak usah dicari, sudah ada di sini. Coba cari mukamu sendiri. Ada ketemu kan tidak? Dapat kan tidak? Ya gak usah dicari muka, gak usah pusing dengan orang bilang mau cari muka. Yang penting lakukan sesuai dengan SOP perusahaan. Di kampus gak usah titip absen. Siapa yang suka titip absen? Gak ada. Dulu waktu di kampus ada juga yang suka titip absen. Sekarang absennya sudah, gak tahu absennya masih apa? Udah digital atau masih tanda tangan? Hah? Masih? Udah digital? Nah, digital gak bisa dibohongin ya. Sama seperti kami, saya absennya itu ada di handphone ini. Ada satu aplikasi, di situ saya foto jam, detik, jam, menit, detiknya itu tertera di situ. Bahkan titik koordinatnya juga ada di situ. Ya, saya foto cekrek, nggak bisa diwakilkan kalau sudah begitu. Kalau dulu masih bisa titip absen. Saya absen nomor ke-8. Namanya siapa? Tolong titip tanda tangan. Bahkan yang lebih parah lagi, saya titip persembahan. Saya di rumah saja, yang penting persembahannya jalan terus. Saya titip persembahan, absen ke Tuhan. Ya. Bukan seperti itu. Ya, ada banyak yang seperti itu. Tapi waktu kita lakukan, yang kita datang tepat waktunya, kuliah juga dengan rajin, yang menikmati hasilnya siapa? Pasti kita sendiri. Lakukan firman itu dengan taat. Dimanapun. Anak-anak yang masih punya orang tua, masih enggak bilang terima kasih sama papa sama mama? Atau pas dikirim uang saja? Atau pas minta uang saja? Pas butuh saja? Ya. Nah, ketaatan ini sangat penting. Ya, ketaatan kepada Allah. Tadi yang kita baca 2 kali di ayat 22, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tidak usah ditambah-tambahin, tidak usah bikin gerakan tambahan yang lain-lain. Lakukan tepat seperti firman yang dilakukan. Yang harus kita lakukan tepat. Gak usah tanya-tanya, wah kayaknya begini, ini kayaknya salah penafsirannya, kayaknya harusnya begini. Tidak, lakukan aja. Lakukan saja. Gak usah pikir-pikir yang aneh-aneh. Gak usah dengan alasan macam-macam. Ya. Sem, Ham, dan Yafet ini menjadi teladan ketaatan atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Coba kalau teman-teman, ya mungkin kalau kemarin kan sudah ada yang bikin film tentang Abraham yang mengorban. Mungkin nanti akan mengorbankan ada film juga tentang Nuh juga. Ya. Saya nggak tahu tuh. Sudah kan tadi dibilang ada Sem, Ham, dan Yafet juga sudah punya istri, sudah punya keluarga. Kira-kira ya papanya sudah diperintahkan Tuhan untuk bikin bahtera yang besar di tengah-tengah musim panas dan di atas gunung. Kira-kira anak-anaknya kalau mereka nggak taat juga kepada Nuh, mereka juga akan ngomong, ngapain sih papanya aneh banget tuh. Kok bikinnya seperti ini? Ya. Mungkin mereka juga akan memberontak. Ya. Tapi saya yakin karena Nuh memberikan contoh teladan kepada anaknya memiliki iman percaya kepada Tuhan, makanya mereka ikut saja mereka. Sama seperti Ishak, ya, waktu dia mau dikorbankan oleh Abraham, dia tahu nggak dia dikorbankan? Buktinya dia diam aja.
kira-kira kalau Livan nanti sama papanya, sini anak Livan, kamu saya ikan, terus sudah ikan di atas tumpukan kayu bakar. Kira-kira bagaimana? Kok berontak tidak? Anak itu sudah besar loh. Apalagi Sam, Ham dan Yafet ini sudah punya keluarga. Ya, mereka sudah punya istri masing-masing. Pasti istrinya juga menantunya. Wah, bagaimana itu kok mertua seperti ini? Sekali kita akan seperti itu. Tapi saya yakin karena Nuh sudah memberikan keteladanan, karena dia sudah bergaul kali terlebih dahulu dengan Tuhan. Makanya Sam, Ham dan Yafet juga mau ikut. Imannya Nuh supaya tetap sesuai melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Anak-anak nanti yang sudah besar juga nanti, ya, masih nggak dengar-dengar sama orang tua? Masih nggak punya iman yang sama seperti orang tua? Ya. Orang tua beriman kepada kita semua, teman-teman yang di sini. Anak saya sekolah, mereka sudah punya cita-cita, mereka sudah punya mimpi. Anak saya akan lulus. Kalau Tuhan izinkan, saya bisa berdiri di sana, melihat anak saya di wisuda. Saya bisa berdiri foto bersama dengan anak saya yang disaksikan oleh banyak orang. Saya bisa bagikan foto-foto itu di DP di mana seperti itu. Mereka punya iman seperti itu buat kita semua yang mulia ada di tempat ini. Masih punya iman yang sama tidak dengan orang tua waktu teman-teman ada di tempat ini? Oh ya, waktu dikirim belajar sama papa mama, mereka belajar datang kita belajar. Oh ya, saya mau belajar sungguh-sungguh. Tapi sampai di sini masih nggak punya iman yang sama. Saya mau sekolah, saya mau buktikan kepada papa mama saya bahwa saya layak untuk apa? Dipercaya oleh papa mama. Saya kuliah selesai di sini. Ya, baik itu yang dengan biaya pribadi atau dengan biaya dari beasiswa. Dan saya yakin waktu pemerintah mengeluarkan beasiswa juga, dia kepengen, mereka rindu supaya orang-orang yang diberikan beasiswa, anak-anak yang diberikan beasiswa, mereka bisa lulus dengan baik, ya, mereka bisa lulus dengan nilai yang baik, dan mereka bisa bekerja dan memiliki pekerjaan yang luar biasa. Itu imannya dari pemerintah. Tepat teman-teman mendapatkan beasiswa. Itu yang dari pemerintah. Tapi yang dari orang tua sudah bekerja dengan keras membiayai kita semua supaya apa? Iman mereka pengen kita semua lulus dengan baik. Mereka ingin difoto, mereka ingin datang ke kampusnya kita masing-masing. Ya, itu yang dirindukan oleh orang tua kita masing-masing. Ya, kita masih memiliki iman yang sama. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Ia menyatakan kehendak perintahnya, dan sesudahnya kita yang harus lakukan apa? Dengan taat. Kita sudah lakukan dengan taat dulu. Ini penting juga ketaatan teman-teman, ya, di dalam pekerjaan. Ketaatan di dalam pekerjaan itu sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, iman dan ketaatan kita harus ada hasilnya. Tadi hasilnya apa? Ya, yang 20 dan 21. Ya, sebagai hasil dari iman yang dipraktekkan oleh Nuh, ya, Nuh mendapat kemurahan dan belas kasihan. Dia diingat dan berkenan kepada Tuhan. Ia diingat oleh Tuhan dan Nuh juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Karena apa? Karena Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup berkenan, kita hidup berkali-kali dengan Tuhan, pasti ya sama seperti akan ada bencana Tuhan lewatkan. Ada bencana Tuhan lewatkan. Sama dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan tahu kita sudah bergaul dengan Tuhan. Kita juga taat terhadap firman Tuhan. Sehingga
Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita akan diluputkan. Tuhan juga berkenan atas tindakan Nuh, ya, karena mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Nah, banyak orang, ya, yang akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ya mereka tidak mau taat, tidak mau melakukan firman. Filipi 4 ayat 14 sampai yang ke-16 bilang begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, sebab kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Ya, kalau kita lakukan segala sesuatunya, jangan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, dia tidak membantah, dia malah melakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Sama juga, ya, di dalam perkuliahan teman-teman semuanya. Kalau suruh bikin tugas kerja kelompok, kalau disuruh bikin tugas yang harus diselesaikan, jangan tidak diselesaikan. Kalau kita lakukan dengan baik, baik itu kerja yang mandiri atau kerja dengan kelompok, lakukanlah dengan tidak berbantah-bantah. Coba bilang sampai kanan, lakukan tugasmu dengan tidak berbantah-bantah. Ya, waktu kita mau melakukan firman, ya, Matius 10 ayat 16 bilang begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Waktu kita lakukan firman tadi di tengah-tengah, ya, dalam pekerjaan dimanapun, ya, kita ada. Waktu kita mau melakukan firman, ya, kita sama seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala. Kenapa? Kamu akan dikucilkan, kamu lakukan itu seolah-olah sendiri, tapi kamu harus punya iman bahwa Tuhan menyertai kamu. Tidak mudah, tidak mudah. Karena apa? Domba di tengah-tengah serigala itu bisanya cuma dimakan. Kita akan dikucilkan. Siap? Lakukan firman. Bantu di tempat ini, ya. Ya, cari pekerjaan harus suap sana, suap sini. Ya. Bukankah kita sudah melihat, oh kalau pas ada pembukaan CPNS banyak yang jual beli jabatan, banyak sekali yang begitu. Apalah jadinya setelah jual beli jabatan? Ya. Beli jabatan, akhirnya apa? Dong akan cari uang kembalinya. Makanya itu dengan korupsi lah. Ada potong sana, ada potong sini, ya, yang akhirnya apa? Hidup tidak berkenan bagi. Kalau ada yang seperti itu, mau lakukan tidak? Jangan kita lakukan. Kita percaya bahwa waktu kita lakukan yang terbaik, ya, kita lakukan dengan excellent, seperti untuk Tuhan. Gak usah kamu cari pekerjaannya akan jadi. Coba. Bukankah klub-klub bola yang besar juga mereka cari-cari? Ya, kalau ada pemain anak kecil, misalkan pemain muda yang baik di satu kota, dia latihannya bagus, larinya bagus, dia tendang bola bagus, dribbling bola bagus, diincar kan tidak sama klub besar? Diincar. Kamu tinggal lakukan yang terbaik saja. Tinggal kita lakukan yang terbaik saja. Bukankah teman-teman kalau belajar sungguh-sungguh dan hasilnya baik, nilainya baik, dapat gak beasiswa? Dapat. Ya. Nah, lakukanlah yang terbaik. Ya. Pada akhirnya, ya, ada 4 hal. Nah, ini yang terakhir. Pada
pertama, kita hidup tidak berkenan dan tidak dihormati manusia. Yang kedua, tidak berkenan kepada Allah, namun bisa dihormati manusia. Banyak kayak seperti ini? Banyak. Yang ketiga, ya, berkenan kepada Allah tapi tidak dihormati manusia. Banyak nggak? Banyak. Banyak sekali yang seperti ini. Dan yang terakhir, ya, hidup berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Makanya kita perlu melakukan firman. Kita juga perlu dengan orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita pintar beribadah saja, tetapi di dalam pekerjaan kita tidak lakukan dengan baik, tidak bisa juga. Harus seimbang supaya apa? Kita berkenan, hidup kita berkenan di hadapan Allah dan juga dihormati oleh manusia. Saya pernah dengar di Solo ada seorang yang bilang, oh kalau perusahaan-perusahaan itu malas terima orang-orang Kristen. Kenapa? Terlalu banyak izin ibadah, izin ini itulah. Ya. Sampai akhirnya apa? Mereka dong lama. Ya. Di Solo terkenal begitu. Sampai akhirnya itu yang nanti disebut apa? Mungkin kita bisa hidup berkenan kepada Allah, tapi tidak dihormati oleh manusia. Tapi kalau kita bisa sama-sama, ya, untuk seimbang, mudah kan tidak? Tidak mudah. Tantangannya banyak. Ya, saya secara pribadi juga. Nah, tantangannya banyak. Waktu saya mau tetap bisa eksis di dalam pelayanan, tapi juga bisa eksis juga di dalam pekerjaan. Tidak mudah. Berkali-kali ya sudah disarankan mau pilih perusahaan atau pilih pelayanan. One day katanya saya harus memilih, ya. Sarannya begitu. One day saya harus memilih pelayanan atau memilih fokus dalam pekerjaan. Kira-kira nanti one day ya doakan saya tetap bisa memilih untuk pelayanan. Karena saya sudah dibilang begitu. Ya. Kalau teman-teman nanti suatu hari ada di kondisi yang seperti itu, mau pilih melayani Tuhan, mau pilih tetap beriman kepada Tuhan, atau ikut arus yang ada di sana, pasti akan ada di titik-titik nanti semua. Iya, betul. Halnya apa? Masing-masing punya hal. Bahkan dengan pasangan. Karena saya tahu persis ada banyak pasangan gara-gara pengen menikah, dia harus pindah kepercayaan. Gara-gara harus punya jabatan A, dia harus pindah kepercayaan. Tantangannya itu di sana. Di luar sana ada tantangan seperti itu. Satu hari itu, apa yang kamu mau pilih? Pilihannya tadi ada 4 kondisi tadi. Kita tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak dihormati, atau dihormati tapi hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, atau sebaliknya kita berkenan kepada Tuhan tapi tidak dihormati oleh manusia, atau yang keempat pilihan. Waktu kita melakukan firman iman dalam keluarga, kita belajar menjadi pelaku lakukan apa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita tutup mata kita. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
yang sudah memberikan contoh yang baik, memberikan contoh iman di dalam keluarganya, buat istri, buat anak, buat menantu-menantunya. Kami juga mau Tuhan, yang sudah berkeluarga, para bapak-bapak, pastikan keluargamu mau beribadah bersama-sama, datang bersama-sama kepada Tuhan. Pastikan para bapak-bapak ini, para kepala keluarga, para pemimpin keluarga, pastikan kita semua menjadi pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan, memiliki iman percaya kepada Tuhan, percaya yang sungguh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga bisa dicontoh oleh anak-anak kita, oleh istri kita. Sama seperti Nuh, memberikan contoh untuk istri dan anak-anaknya, bahkan untuk menantu-menantunya. Untuk yang anak-anak, ayo kita belajar iman yang benar, belajar pengertian menyembah Tuhan yang benar, memiliki percaya kepada Tuhan yang benar, supaya iman percaya kita ini juga saat nanti semua memiliki keluarga, semua bisa mentransfer iman itu kepada keluarga masing-masing nanti. Untuk anak-anak muda yang laki-laki, calon pemimpin-pemimpin di dalam keluarga masing-masing, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, supaya mereka bisa memiliki pengertian yang benar, mengenal Tuhan dengan benar di masa mudanya, supaya mereka sebagai calon pemimpin keluarga, mereka bisa mentransfer imannya, memberikan contoh dan teladan untuk keluarga mereka nanti. Untuk para nona-nona, kau calon penolong suami, kau calon ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, yang menolong keluargamu untuk takut akan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anak kami, supaya mereka memiliki iman yang kokoh, iman percaya kepada Tuhan. Tapi bukan hanya iman saja, tapi itu perlu ada tindakan nyata dari iman itu yang bisa dicontoh oleh anak-anak kami nanti. Kami mau taat Tuhan, kami menjadi orang tua yang taat kepada pemimpin kami, menjadi orang tua yang taat kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan kami juga, kami mau taat kepada aturan-aturan perusahaan, kepada pemimpin-pemimpin kami yang ada di perusahaan, bahkan kepada pemerintah yang ada di tempat kami, Tuhan, supaya kami dicontoh oleh anak-anak kami dan anak-anak juga, anak-anak muda yang ada di kota Solo, jemaat di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap kalian memiliki roh ketaatan terhadap Tuhan yang terutama, ketaatan kepada orang tua, yang kuliah taat kepada kampus masing-masing, yang sudah bekerja taat kepada pekerjaan masing-masing. Tuhan tolong setiap kami, selagi masih ada kesempatan untuk kami melakukan firman, selagi masih ada kesempatan, selagi kaki kami masih boleh melangkah, selagi setiap mulut kami masih bisa berkata-kata yang baik, selagi tangan kami untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan, mengangkat tangan kami, tanda kami berserah, tanda kami mau percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Selagi kami masih memiliki kesempatan, Tuhan tolong setiap kami, mampukan setiap jemaatmu yang ada di kota Solo
kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Selama kami ada di kota Solo, waktunya tidak panjang. Tapi kami mau menjadi berkat bagi orang-orang yang di kota Solo ini Tuhan. Dengan kami menjadi pelaku firman. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Mampukan kami untuk melakukan itu. Orang bersyukur. Angkat tangan. Aku mau berdoa buat setiap Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang sudah menjadi kepala keluarga. Tuhan, tolong mampukan kepala-kepala keluarga ini untuk memimpin, membawa istri dan anak-anaknya datang beribadah kepada Tuhan seperti Yosua memutuskan untuk aku dan seisi rumah datang beribadah kepada Tuhan. Untuk ibu-ibu, Tuhan tolong menjadi penolong buat keluarga dengan lemah lembut mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Dan buat setiap kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, tidak mempermalukan orang tua. Mampukan anak-anak kami yang ada di kota Solo Tuhan, urapi mereka dalam setiap yang mereka kerjakan. Anak-anak kami ini Tuhan melakukannya dengan baik seperti untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui anak-anak kami di masa muda mereka, di kampus mereka, di sekolah mereka, di tempat mereka ditempatkan dimanapun mereka ada, di kos-kosan mereka, di asrama, di tempat kuliah, dimanapun mereka berada. Mereka tetap memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Mereka tetap taat, melakukan firman tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh yang baru, hati yang baru buat setiap anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Keluar dari tempat ini, kami mau ingat seperti itu, menjadi contoh dan teladan buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mulai dari keluarga, mulai dari tempat kami ada, orang bisa melihat ada Yesus yang besar, Yesus yang kuat, Yesus yang dahsyat, yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami terima setiap firman dan kami melakukan setiap firman yang sudah kami dengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pengajian Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Kita saling mengatakan terima kasih dan syukur berikanlah yang jadi milik Tuhan. Sisihkan lagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan kita menggunakan persembahan jiwa kita di tangan kiri tangan kanan kita, dan kita mau menyaksikan persembahan kita di sini. 1, 2, 3. Tuhan yang akan bagimu untuk dimakan dan minum untuk ditabur, beri yang engkau maka Tuhan lipat gandakan. Oleh karena itu dengan tulus sukacita aku taburkan benih pada saat ini, dan aku percaya keluarga diberkati, usaha diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah. Aku akan
aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari roh kerendahan, kelemahan, kemiskinan, dan kemalasan. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima perjalanan pengampunan, pertobatan, dan keselamatan bagi jiwa. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami ini, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, baik itu persembahan sukarela atau persembahan persepuluhan. Tuhan, biarlah persembahan ini dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai lumbung-lumbungmu penuh melimpah. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan juga menolong sepanjang 1 minggu ke depan nanti dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam semua yang mereka lakukan. Biarlah mereka tetap Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Tuhan berikan mereka benih untuk mereka bisa ditabur di minggu depan, dan roti untuk mereka juga bisa makan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua yang akan kami kerjakan juga sepanjang 1 minggu ke depan nanti, dalam tugas tanggung jawab, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam belajar kami. Semuanya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang akan kami kerjakan, semuanya boleh menjadi beruntung sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami yang mau sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong terus Tuhan, diberikan mereka hikmat, diberikan kepintaran, diberikan kepandaian, diberikan pengertian yang benar Tuhan, dan mereka bisa 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang usaha, yang bekerja, Tuhan juga tolong tangan-tangan mereka Tuhan saat mengerjakan pekerjaan mereka, semuanya boleh menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu ini dalam semua yang kami lakukan, bahkan KD di hari Selasa dan hari Rabu nanti Tuhan. Tuhan juga menolong seluruh peserta yang sudah komitmen untuk hadir. Tuhan menolong supaya mereka tetap memiliki kerinduan, mereka memiliki antusias untuk mereka datang KD Tuhan, supaya kami semua, anak-anak kami semua Tuhan, boleh mengenal Tuhan dengan benar seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam semua yang kami kerjakan, dalam semua yang akan kami lakukan, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus berdoa
untuk orang-orang yang sakit, keluarga kami, teman kami, mari yang tahu yang ada keluarga atau teman yang sakit, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau terus berdoa buat papanya Ogi di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan buat papanya Ogi di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kakak-kakaknya Ogi juga yang merawat keluarganya yang ada di sana juga Tuhan. Tuhan berkati, tetap berikan mereka kesehatan, mereka tidak menjadi sakit waktu mereka merawat, menjaga papanya Tuhan di dalam nama Yesus. Juga berikan ketenangan buat Ogi juga yang ada di tempat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan menolong di dalam nama Yesus, memiliki iman yang sama, memiliki percaya yang sama bahwa papanya sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat Yohana juga Tuhan, kami terus berdoa di masa-masa terapi pemulihan Tuhan dari punggungnya. Kami melepaskan kesembuhan buat Yohana. Jadilah sembuh punggungnya Yohana. Syaraf-syaraf semuanya yang terjepit menjadi normal kembali di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat kembali buat Yohana di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami terima kesembuhan buat anak kami Yohana, buat bapaknya Ogi juga, buat Tessa juga Tuhan di dalam nama Yesus. Kami melepaskan kesembuhan buat Tika, buat Tessa, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Batuk, pilek, demam, jadilah normal kembali. Panas tubuh menjadi normal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan kita ke rumah sakit Karima yang ada di sebelah kiri saya. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang ada, seluruh pasien yang ada di rumah sakit Karima. Tuhan tolong dalam nama Yesus, mereka yang dioperasi ataupun yang rawat jalan, Tuhan menolong operasi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tulang-tulang disambung kembali semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Dokter, suster juga Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Seluruh karyawan yang ada Tuhan memberkati. Dan kami juga bersyukur buat anak kami Likuan yang beberapa minggu yang lalu sudah dioperasi di rumah sakit Karima. Tuhan, kami percaya kalau hari ini Likuan boleh datang melayani Tuhan. Itu karena iman percayanya bahwa kakinya, tulangnya sudah sembuh dalam nama Yesus. Tulang-tulang tersambung sempurna dalam nama Yesus. Syaraf-syaraf, otot-otot semuanya berfungsi dengan normal di dalam nama Yesus. Kami terima kaki yang sempurna buat Likuan. Kami akan segera melihat Likuan boleh berjalan dengan baik, berlari, bahkan Likuan yang ikut main bola lagi juga di dalam nama Yesus. Kami akan melihat itu di dalam nama Yesus dalam kehidupannya Likuan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat papa mama kami. Mari kita berdoa buat orang tua kita. Sebut nama papa mamamu yang sudah tidak punya orang tua. Sebut orang-orang yang sudah investasi, yang sudah berpengaruh dalam hidupmu. Doakan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat Kama, buat teman yang sudah membesarkan, mendidik kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terus berikan kesehatan, terus berikan kekuatan, terus berikan perlindungan buat Mama dan emak di dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat orang-orang yang sudah invest, yang sudah mendidik kami, buat Papa dan Mama Gembala Sumiran Tuhan, buat Pak Ben dengan Ibu Heti, bahkan semua pemimpin-pemimpin yang ada di Jayapura Tuhan, di Papua. Tuhan memberkati Opalayan di masa tuanya, terus semakin Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan pemimpin-pemimpin di gereja yang lain. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdoa buat papa, mama, anak-anak kami Tuhan yang ada di kampung. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Berikan mereka kesehatan, diberikan mereka kekuatan, diberikan mereka kehidupan yang baik, ada damai sejahtera, ada sukacita melingkupi papa mama kami. Tuhan berkati pekerjaan papa mama kami. Tuhan memberkati usaha papa mama kami. Tuhan memberkati kebun dan ternak papa mama kami. Tuhan memberkati semua yang dikerjakan, bahkan pelayanan yang dikerjakan oleh papa mama kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk papa mama kami. Walaupun mereka tidak sempurna, tapi kami tahu mereka sudah banyak sekali
invest dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki papa mama yang luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami juga terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan memberkati Presiden terpilih Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran juga. Tuhan memberkati mereka. Mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mementingkan banyak orang. Tuhan menolong mereka memimpin bangsa kami selama 5 tahun ke depan untuk menjadi bangsa yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, distrik dengan wakilnya, RT RW, lurah dengan wakilnya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil adalah untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri ataupun untuk golongan-golongan tertentu saja. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kami. Mari kita sama-sama berdoa untuk kota di mana kita tinggal, karena kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraannya kita. Mari kita sama-sama berdoa di kota-kota di mana kita tinggal. Tuhan, kami berdoa untuk kota Solo, Kartasura, Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, semuanya Tuhan ada damai sejahtera. Semua orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang bertindak anarkis, yang akan membuat keributan, kekacauan, gangguan di mana-mana digagalkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati RT RW tempat kami tinggal, lingkungan tempat kami tinggal juga Tuhan memberkati, sehingga ada keamanan, ada damai sejahtera untuk lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang akan kami lakukan sepanjang 1 minggu ini dalam apa yang kami kerjakan. Tuhan, biarlah kami terus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam semua aktivitas, dalam semua pekerjaan, di dalam kuliah kami, di dalam lingkungan RT RW kami, di lingkungan asrama kami, di kos-kosan kami Tuhan. Kami mau memberitakan kabar baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mau terus berdoa juga Tuhan buat tempat ini. Tuhan memberkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya Tuhan proteksi. Semua alat-alat musik yang kami pakai juga Tuhan proteksi, semuanya dipakai dengan awet di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Bambang bersama dengan anak, menantu dan cucu-cucunya. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Di masa tuanya Ibu Bambang semakin lagi semakin mengasihi Tuhan. Di masa tuanya semakin lagi semakin menjadi contoh buat anak-anak cucu mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Dan kami mau terus berdoa juga buat tempat kami sendiri Tuhan. Kami terus minta kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan. Semua yang tertutup dibuka di dalam nama Yesus. Kami minta tempat kami ini sendiri Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan untuk tempat yang ada di depan milik Yayasan Yakub juga Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kami boleh bertemu untuk dengan orang-orang di Yayasan Yakub itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati makan minum yang akan kami makan dan akan minum sebentar. Tuhan sucikan dan kuduskan di dalam nama Yesus. Bahkan perjalanan pulang kami boleh pulang dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mobil, motor yang jalan kaki, yang menggunakan kendaraan umum, Tuhan menyertai setiap kami tiba di rumah, di tempat kami masing-masing dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Kecelakaan mara bahaya maut dan dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, ibadah kami telah selesai dan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi tangan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar ada dalam hidupmu. Diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu, diberkati
rumahmu, diberkati semua yang dikerjakan oleh tanganmu, semuanya akan menjadi berhasil. Diberkati juga kuliahmu, diberkati apapun yang kau temui untuk dikerjakan, akan terus naik jadi kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Karena berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub akan dicurahkan penuh melimpah dalam kehidupan orang-orang yang taat, orang-orang yang mengasihi Tuhan seumur hidup, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai orang-orang yang saleh kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat itu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk dan Yesus memberkati. Ya, saya mau info sedikit saja, mari silakan duduk sebentar. Hari Selasa dan Rabu masih ada kelas KD ya, kelas KD untuk materi berikutnya ya.